Hello bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jamalul Hakim. Di video kali ini saya akan reaction sebuah video tentang sejarah Aceh dengan Malaysia. Saya pun tak tahu banyak hal tentang sejarah ini, tapi adalah yang beberapa saya tahu tentang sejarah ini, yaitu tentang diplomasi, tentang perdagangan Aceh dengan Malaysia ini memang sangat kuat dari segi agama, ataupun boleh dikatakan Aceh ni serumpun lah dengan Malaysia. So tak payah banyak lama-lama kita ni yang belum singgah ke channel ni, ada tombol subscribe dekat bawah ni. So mari kita tengok videonya. Indobat, sahabat Indoline. Hubungan erat Aceh dengan Malaysia tidak bisa lepas dari romantisme sejarah. Aceh pernah membebaskan semenanjung Melayu dari jajahan Portugis. Aceh pernah sangat berkuasa di negeri jiran tersebut. Malahan, permaisuri Sultan Iskandar Muda, raja yang paling kesohor di Aceh, merupakan orang Pahang Malaysia atau Putro Pang alias Putri Pahang. Putri Pahang, saya pernah dengar dah nama ini di Banda Aceh dah. Ini namakan Taman Putro Pahang kalau tak salah, atau tak silap lah, Putro Pahang. Dia kat dalam bahasa Melayu Taman Putri Pahang. Oh, ini sudah ya. Sebelum Indonesia merdeka, para pengusaha Aceh sudah sangat eksis di Malaysia. Mereka mendirikan badan usaha Sabena yang bermakna selalu ada. Badan usaha tersebut tidak hanya mengurus soal bisnis dan perdagangan, tetapi juga menerbitkan buku-buku dan majalah tentang Aceh. Menariknya lagi, buku-buku ditulis dalam bahasa Aceh dengan terjemahan bahasa Melayu. Antara Melayu dan Aceh merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada yang menyebutkan Aceh juga bagian dari rumpun Melayu, meski bahasa Aceh jauh berbeda dengan bahasa Melayu. Pada masa Portugis dan Belanda memperluaskan kekuasaannya ke semenanjung Malaysia, Aceh dikenal gigih menentang penjajahan Barat. Labuhan Aceh atau Melaiton di bagian selatan Pulau Penang merupakan daerah yang sering dijadikan pintu masuk pejuang dan pedagang Aceh ke Malaysia. Jauh sangat. Pada abad ke-18, saudagar-saudagar dari Aceh datang ke Malaysia untuk urusan dagang dan diplomasi. Kala itu, Tunku Said Hussein Al-Aidid merupakan salah seorang saudagar Aceh yang sangat terkenal di kalangan orang Aceh di Pulau Penang. Beliau hijrah dari Aceh ke Pulau Penang sebagai pedagang rempah-rempah. Memasuki abad ke-19, saudagar-saudagar Aceh mulai menggunakan Sungai Penang sebagai pelabuhan untuk mengangkut hasil pertanian seperti kopra, kopi, karet, dan komoditi lainnya dari Aceh. Pulau Penang pun sejak itu sudah menjadi pusat ekspor impor komoditi dari Aceh dan Sumatera. Para saudagar Aceh dalam menjalankan bisnis dagangnya menggunakan kapal Malaysia Raya. Di kawasan itu pula, Tunku Said Hussein Al-Aidid pada tahun 1808 mendirikan sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Melayu. Ia meninggal pada tahun 1820-an dan dikuburkan di komplek masjid tersebut. Keluarganya juga dikuburkan di komplek itu. Saudagar Aceh lainnya adalah Said Muhammad Al-Atas pada tahun 1860-an. Ia mendirikan rumah agama Said Al-Atas. Masa hidupnya,
Al-Atas mempunyai 2 orang istri. Istri pertamanya merupakan kerabat keluarga di Raja Melayu, sementara istri keduanya adalah anak dari Ko Tiangpo, seorang saudagar lada hitam dari Cina Selatan. Pada masa perjuangan rakyat Aceh menentang Belanda, Said Muhammad Al-Atas menggalang sejumlah bantuan untuk pejuang Aceh. Pada tahun 1880-an, dari Malaysia ia mengirimkan senjata untuk pejuang Aceh. Rumahnya pun sering dipakai sebagai markas atau tempat pertemuan rahasia para pejuang Aceh, baik dalam menggalang diplomasi luar negeri maupun mencari perbekalan senjata. Generasi Aceh selanjutnya, ada P. Ramlee yang sampai kini masih fenomenal di Malaysia. Seniman asal Aceh Utara ini malah mendapat gelar kehormatan Tan Sri dari pemerintah Malaysia karena dedikasinya dalam mengembangkan seni di negeri Ciran itu. Nah, Indobat, itulah dia mengapa Aceh dan Malaysia punya hubungan yang sangat kuat hingga saat ini. Itulah geng tentang cerita sejarah dia. Saya pun baru tahu lah sejarah. Ternyata Sultan Aceh dulu, yang Sultan Iskandar Muda tu, isteri dia orang Malaysia. Rupanya salah satu orang Malaysia, salah satu negeri di Malaysia, iaitu tempatnya di Pahang. Itulah yang dibuat monumen atau taman di salah satu di negeri Aceh, Banda Aceh itu. Itu yang dinamakan dengan Propang. Itu sejarahnya. Saya beritahu lah, Propang itu sejarah dia berarti dari sejarah dengan Aceh dan Malaysia itu. Saya pun pernah dengar juga saya pernah cakap, kawan-kawan saya pernah cakap, dia datang dari Aceh 3 orang, tapi yang seorang ni dia orang Sumatera. Dia datanglah ke Malaysia 3 orang. Habis tu dia dekat Pasir Gudang, kalau tak salah Pasir Gudang ke situ lah, macam tu lah pelabuhan feri dekat sini. Dia tanya, dia tengok pasport dia, pasport semua lambang dari Malaysia. Dia tengoklah pasport dia. Habis tu dia tanya, kau orang mana? Saya orang Aceh. Yang kawan dia ni orang Aceh juga lewat. Yang satu lagi, yang ketiga ni, dia cakap lah, kau orang mana? Saya orang Sumatera, Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Oh, kau tunggu dulu. Yang dua orang Aceh ni lepas dia dulu. Saya sebab tu saya tak tahu apa. Saya dengarlah cerita dia. Dia cerita kenapa kau pergi ke Malaysia. Dia tanyakanlah soal itu tugas dekat imigran Malaysia ni. Dia tanyalah yang datang ni dari Sumatera ni. Dia tanyalah kau dah jual ke Malaysia, kenapa? Dia tanya dia untuk kerja, dia untuk ni, untuk dia tak tanya untuk kerja, dia tanya dia nak pergi rumah ni. Dia orang imigran tu dia tahu lah kita orang nak kerja dari sini. Berarti dulu kesimpulan itulah tentang sejarah Aceh dan Malaysia. Aceh ni memang kuat dari Malaysia. Ada yang tak, ada orang Aceh kebanyakan ada yang tak bisa bahasa Malaysia tapi dia bisa bahasa Melayu. Ada yang orang Aceh kebanyakan dia tak tahu Jakarta, tak tahu Jawa, tapi dia tahu Malaysia sebab dia merantau dari Aceh langsung ke Malaysia. Itulah sebab mungkin ikatan sejarah dulu kuat lah. Sampai sekarang Malaysia dengan Aceh okey-okey aja. Dari segi perdagangan pun orang Aceh pun banyak yang buka usaha di Malaysia lah. Buka usaha saya pun dan jiwa sejarah tu memang masih ada lah. Okey, cukup sini dulu video singkat sini. Kalau memang ada waktu nanti kita live video lagi, nanti letaklah komen korang di bawah.